Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi investasi jangka panjang dan jangka pendek. Yang beranggotakan Rizka Nuryudia, Indah Natasha, Tariska Anisti Aji, dan Siti Elisna Medwi Ananti. Penyajian dalam laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, perusahaan mengklasifikasikan investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama, ada investasi jangka pendek. Short-term investment adalah sekuritas yang dimiliki oleh perusahaan yang siap dipasarkan dan dimaksudkan untuk dikonversikan menjadi uang tunai pada tahun siklus operasi mendatang, mana yang lebih lama. Yang pertama ada sekuritas yang dimiliki oleh perusahaan yang siap untuk dipasarkan. Sebuah investasi dikategorikan sebagai siap dipasarkan ketika investasi tersebut dapat dengan mudah dijual kapanpun pada saat kebutuhan uang tunai itu muncul. Saham dan obligasi yang diperdagangkan di bursa efek yang terorganisasi juga termasuk dalam contoh lain dari investasi yang siap untuk diperdagangkan. Dan tidak ada pasar untuk sekuritas milik perusahaan kepemilikan pribadi. Sekuritas yang dimiliki oleh perusahaan yang kedua adalah dimaksudkan untuk dikonversikan. Investasi yang dimaksud untuk dikonversikan berarti bahwa manajemen bermaksud untuk menjual investasi tersebut dalam tahun atau siklus operasi berikutnya. Mana yang lebih lama? Kriteria ini terpenuhi ketika investasi dianggap sebagai sumber daya yang akan digunakan investor kapanpun kebutuhan uang tunai muncul. Misalnya seperti sebuah resort ski dapat menginvestasikan kasnya yang menganggur selama musim panas dengan dimaksud untuk menjual sekuritasnya untuk membeli persediaan dan peralatan sesaat sebelum musim dingin. Transaksi seperti ini disebut dengan investasi jangka pendek. Berikut ini ada contoh penyajian investasi laporan jangka pendek. Di mana likuiditasnya yang tinggi, maka investasi jangka pendek akan disajikan tepat di atas kas pada bagian aset lancar dari laporan posisi keuangan perusahaan. Dan nilai investasi tersebut dilaporkan sebagai nilai wajar. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Umumnya perusahaan melaporkan investasi jangka panjang pada bagian terpisah dari laporan posisi keuangan yang tepatnya di atas aset lancar. Investasi jangka panjang ini dalam sekuritas yang tidak diperdagangkan dilaporkan sebesar nilai wajarnya. Investasi pada saham biasa yang dicatat menggunakan metode ekuitas akan dilaporkan pada bagian ekuitas. Selanjutnya, materi tentang penyajian keuntungan atau kerugian yang terrealisasi dan belum terrealisasi. Dalam laporan laba rugi, perusahaan melaporkan keuntungan dan kerugian pada bagian aktivitas non-operasional. Transaksi non-operasi yang mempengaruhi investasi diantaranya ada pendapatan dan beban lainnya. Dalam 3 hal, yang pertama ada pendapatan bunga, masih termasuk keuntungan yang belum terrealisasi, laba. Yang kedua ada pendapatan dividen, kerugian penjualan investasi, dan ketiga ada keuntungan penjualan investasi yang merupakan kerugian yang belum terrealisasi, laba. Pendapatan bunga dan dividen juga dilaporkan pada bagian tersebut. Berikut ilustrasi penyajian kerugian yang belum terrealisasikan dalam bagian ekuitas. Untuk ilustrasi 12-11, kita mengasumsikan bahwa Dawson Company memiliki modal saham-saham biasa sebesar 3 juta, saldo laba sebesar 1.500.000, dan kerugian yang belum terrealisasi atas sekuritas yang tidak diperdagangkan sebesar 100.000. Kemudian, atas ilustrasi 12-11 ini akan menyajikan laporan posisi keuangan perusahaan atas kerugian yang belum terrealisasi dengan Dawson Company laporan posisi keuangan yang merupakan sebagian pada bagian ekuitas sebesar 3 juta, kemudian modal saham-saham biasa 1.500.000 dan saldo laba dikurangi kerugian yang belum terrealisasi pada sekuritas yang tidak diperdagangkan yaitu sebesar 100.000, sehingga total ekuitas pada laporan posisi keuangan sebagian Dawson Company 4.400.000.
Kerugian tersebut merupakan ekuitas, keuntungan yang belum terrealisasi ditambahkan ekuitas. Melaporkan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi pada bagian ekuitas memiliki dua tujuan. Yang pertama untuk mengurangi kecenderungan perubahan laba neto karena fluktuasi nilai wajar. Yang kedua, memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang keuntungan atau kerugian yang akan terjadi jika sekuritas tersebut dijual pada nilai wajar. Selanjutnya, pengelompokan dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini mencakup investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi dalam sekuritas jangka pendek dianggap sebagai sekuritas yang diperdagangkan. Investasi jangka panjang pada saham perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 20% dianggap sebagai sekuritas yang tidak diperdagangkan. Laporan keuangan konsolidasian adalah sebuah laporan keuangan yang memberikan informasi posisi keuangan dan operasional untuk induk perusahaan dan anak perusahaannya. Jadi laporan keuangan konsolidasian dalam laporan tahunan yang merupakan gabungan laporan keuangan dari perusahaan induk dan anak perusahaannya. Perusahaan induk menyiapkan laporan konsolidasian yang tersumber dari akun buku besar yang ditata usahakan oleh entitas terkonsolidasi. Semua transaksi dalam laporan posisi keuangan individual dimasukkan dalam laporan konsolidasian, kecuali jumlah yang berkaitan dengan transaksi antar perusahaan anak. Proses untuk tidak memasukkan transaksi antar perusahaan tersebut dalam penyusunan laporan konsolidasian disebut eliminasi antar perusahaan. Istilah eliminasi diberikan karena aktivitas tersebut menghilangkan data-data yang terduplikasi. Proses eliminasi ini bukanlah penyesuaian. Tujuan untuk menunjukkan kewajiban dan piutang dari pihak-pihak yang bukan merupakan bagian dari kelompok perusahaan yang terafiliasi. Ilustrasi, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2014, Power Construction Company membayarkan sebesar 150.000 euro secara tunai untuk mengakuisisi 100% saham biasa serta Brick Company. Power Company mencatat investasi dengan metode biaya. Powers memperoleh saldo di kolom data gabungan dengan menambahkan item laporan posisi keuangan dari laporan keuangannya dengan menambahkan item laporan posisi keuangan dari laporan keuangannya dan dalam laporan perusahaan anak yang terpisah. Total data gabungan tidak menggambarkan laporan posisi keuangan konsolidasian. Terjadi perhitungan ganda antara aset dan ekuitas sebesar 150.000 euro. Investasi pada saham biasa serta company yang pada laporan posisi keuangan Powers Company merupakan hak suara Power atas aset neto serto. Perhitungan ganda telah dieliminasi yang ditunjukkan dengan saldo 0 dalam investasi di Serto Company dengan hanya melaporkan modal saham dan saldo laba Powers Company sebagai ekuitas. Dan laporan posisi keuangannya seperti gambar di samping. Penggunaan neraca lajur, biaya perolehan sama dengan nilai buku. Penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian biasanya dibantu dengan menggunakan neraca lajur atau worksheet yang berisi kolom untuk 1. Laporan posisi keuangan untuk entitas hukum yang terpisah, 2. Eliminasi antar perusahaan, dan 3. Konsolidasian. Dan ini merupakan neraca lajur laporan posisi keuangan konsolidasian. Penggunaan neraca lajur biaya perolehan melebihi nilai buku. Biaya perolehan saham biasa atas perusahaan lain nilainya mungkin di atas atau di bawah nilai bukunya. Manajemen perusahaan induk dapat membayar lebih dari nilai buku untuk saham. Isi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk menggambarkan laporan posisi keuangan konsolidasian akan menggunakan neraca lajur yang disajikan pada ilustrasi 12A3. Neraca lajur tersebut menggambarkan kelebihan biaya perolehan atas nilai buku sebesar 15.000. Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, Powers awalnya mengalokasikan jumlah itu secara proporsional ke aset tertentu. Seperti pabrik
peralatan, dan persediaan jika nilai wajar pada tanggal akuisisi melebihi nilai bukunya. Sisanya dimasukkan ke dalam goodwill. Bagi serta company, asumsikan bahwa nilai wajar aset pabrik dan peralatan tersebut adalah 155.000. Dengan demikian, Powers mengalokasikan 10.000 dari kelebihan biaya atas nilai buku ke aset tetap, dan sisanya sebesar 5.000 untuk goodwill. Laporan laba rugi konsolidasian. Laporan ini menyajikan hasil operasi perusahaan anak seolah-olah merupakan satu unit ekonomi dengan perusahaan induk. Hal ini berarti bahwa laporan tersebut hanya akan menyajikan transaksi pendapatan dan beban antara entitas yang konsolidasikan perusahaan dan individu lain yang berada di luar kelompok afiliasi. Akibatnya, semua transaksi pendapatan dan beban antar perusahaan harus dieliminasi. Transaksi antar perusahaan seperti penjualan antara perusahaan anak dan bunga pinjaman yang dibebankan oleh satu perusahaan anak ke perusahaan anak lainnya harus dieliminasi. Neraca lajur membantu penyusunan laporan laba rugi konsolidasi dengan cara yang sama seperti neraca lajur laporan posisi keuangan konsolidasi di atas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan yang terkait dengan materi investasi jangka panjang dan jangka pendek. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.